rezeki kita akan ditambah dan insya Allah usia kita juga akan bertambah pula. Bapak Ibu, pada pengajian pagi ini izinkan saya menyampaikan tema yang agak enteng-enteng saja, tetapi juga sesungguhnya tidak enteng pula, yaitu tentang pendidikan anak. Akhir-akhir ini mungkin Bapak Ibu mengikuti di media sosial, juga di media online, peristiwa perundungan atau dalam bahasa Inggrisnya sering disebut dengan bullying yang dilakukan oleh sekelompok kecil siswa di salah satu sekolah terhadap teman putrinya. Dan peristiwa seperti ini, perundungan seperti ini terjadi di mana-mana. Bahkan itu tidak hanya terjadi pada jenjang pendidikan SLTA, tetapi juga di jenjang pendidikan dasar itu pun juga sudah banyak terjadi. Yang saya belum tahu itu di tingkat taman kanak-kanak itu terjadi apa tidak itu. Mudah-mudahan tidak, tetapi kadang-kadang itu juga terjadi. Dan ini memang menjadi persoalan yang tidak sederhana, karena dari waktu ke waktu perundungan atau bullying itu statistiknya atau angkanya itu cenderung semakin meningkat. Perundungan atau bullying itu bentuknya ada berbagai macam. Yang paling banyak itu bentuknya dalam ungkapan-ungkapan atau pernyataan-pernyataan yang bersifat verbal, menggunakan kata-kata yang biasanya kata-kata itu dikaitkan dengan pernyataan yang tidak menyenangkan, yang sebagiannya itu berkaitan dengan fisik seseorang atau berkaitan dengan keadaan-keadaan tertentu yang dialami oleh seseorang. Biasanya kalau ada orang yang secara fisik itu dianggap tidak good looking gitu, maka itu yang paling banyak dibully. Ada anak misalnya masih SD, berat badannya sudah 100 kilo, itu mesti banyak dibully. Biasanya ungkapannya apa itu kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu? Si gendut, si apa gitu. Atau ada anak yang ukurannya di bawah rata-rata. Ya kalau rata-rata anak-anak SD itu misalnya 120 cm gitu, dia baru misalnya 70 atau 80 gitu, itu mesti dibully. Atau yang mohon maaf, fisiknya misalnya ya dianggap oleh mereka dalam tanda petik gitu jelek, sehingga dijelek-jelekkan. Biasanya yang begitu itu yang kulitnya warnanya hitam legam. Saya punya teman, anaknya ini baru pulang dari Amerika, ikut waktu teman saya ini kuliah di Amerika, kemudian anaknya ikut, kemudian pulang ke Indonesia. Kemudian ketika pulang sekolah di Indonesia, dibully terus sama teman-temannya karena kulitnya itu hitam. Sampai kemudian dia dibully, semua lampu itu dimatikan, terus semua gorden kelas itu ditutup. Kemudian dibilang, coba si A ini kelihatan apa tidak?
dan berbagai macam yang lainnya. Yang kedua itu bully yang sifatnya fisik. Nah, fisik itu biasanya dilakukan oleh mereka yang merasa dirinya lebih kuat kepada mereka yang dianggap lemah. Nah, mereka yang dianggap lemah itu biasanya ada tiga kelompok, ada tiga kategori dalam bahasa kampusnya itu. Yang pertama biasanya yang dianggap lemah itu perempuan. Itu paling banyak menjadi sasaran bully yang berupa fisik. Ditendang lah, kalau yang tidak pakai kerudung misalnya ditarik rambutnya lah, dicubit lah, macam-macam gitu. Yang kedua, yang biasanya yang banyak dibully itu secara fisik, yang prestasi di kelasnya itu di bawah rata-rata. Misalnya yang lainnya itu pinter-pinter, dia itu pinternya agak lambat gitu. Kemudian yang ketiga, itu yang banyak dibully adalah yang biasanya, mohon maaf, secara ekonomi itu dianggap lebih lemah dari yang lainnya. Jadi kalau misalnya karena secara ekonomi lebih lemah, kemudian bajunya, pakaiannya, penampilannya kelihatan dekil begitu, itu yang paling banyak dibully. Sesuatu yang secara akhlak dan secara agama, khususnya agama kita, agama Islam, sesungguhnya sangat memprihatinkan. Karena Islam itu memberikan kepada kita tuntunan, memberikan kepada kita ajaran agar senantiasa berakhlakul karimah. Dan berakhlakul karimah itu diantara yang berulang kali disebutkan di dalam Al-Quran adalah bertutur kata yang mulia, kemudian saling melindungi antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita membaca Al-Quran, maka paling tidak ada 4 tuntunan agar kita senantiasa bertutur kata yang baik. Pertama, Quran memerintahkan kita untuk senantiasa bertutur kata yang mulia. Di dalam surat Al-Isra atau sering disebut dengan surat Bani Israel itu ada perintah agar kita senantiasa menghormati orang tua dan bertutur kata yang mulia. Tidak boleh membentak. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan berkata uff. Berkata uff itu adalah perkataan yang menunjukkan reaksi tidak baik terhadap orang lain. Mohon maaf, ada orang ngomong baik-baik terus kemudian mencos gitu. Mencos niku cara medine napa nggih Bu? Mlengos. Nah, itu kan uff niku ngoten niku. Jadi uff itu ungkapan yang bentuknya apa saja yang tidak menyenangkan, itu uff. Baik orang lain itu paham maupun tidak paham. Kemudian yang kedua, kita dilarang membentak, wala tanharhuma, jangan membentak. Walaupun membentaknya dengan secara susunan bahasa itu baik. Dulu waktu saya masih di kampung itu, kalau ditimbali ibu, kadang-kadang kalau sudah lagi dongkol begitu, jawabnya sih pakai basa kromo inggil tetapi sengak. Nak ngaji nak, gue jenengan boten mireng nopo. Niku kula riyin. Jenengan ngoten napa mboten? Saya yakin tidak, ini semuanya berakhlakul karimah semua ini.
Dan oleh karena itu maka yang diperintahkan apa? Wa qul lahuma qaulan karima. Bertutur kata yang mulia. Tutur kata yang mulia itu dari sisi bahasanya itu juga baik, dari sisi cara menyampaikannya juga baik, dari sisi isinya juga baik. Ya, qaulan karima itu tidak harus selalu kromo inggil. Karena tidak semua bahasa itu ada kromo inggilnya. Tetapi kalau tiga itu terpenuhi, itulah qaulan karima. Kemudian yang kedua, Quran memerintahkan kita untuk berkata yang lemah lembut. Qaulan layyina, bertutur kata yang lemah lembut. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diutus oleh Allah untuk mengingatkan Fir'aun. Fir'aun itu kan pejabat negara yang tidak ada tandingannya. Tidak punya oposisi Fir'aun itu. Tidak ada yang berani ngeritik. Memang sebagai seorang kepala pemerintahan, Fir'aun itu berhasil. Tetapi kemudian karena tidak ada yang mengkritik dia, kemudian dia mengaku dirinya sebagai Tuhan dan melawan Allah sebagai Tuhan. Nah, pemimpin yang seperti ini kalau dikerasi itu malah makin keras. Kalau dikerasi itu semakin menunjukkan bahwa dia itu berkuasa. Sehingga karena itu maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun untuk ketika mengingatkan Fir'aun itu dengan ungkapan yang lemah lembut. Faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu berkata yang lemah lembut kepada Fir'aun itu, mudah-mudahan dengan itu dia akan sadar dan mudah-mudahan dengan itu dia takut kepada Allah. Memang ini perintah khusus karena Nabi Musa itu kalau kita baca di dalam beberapa riwayat memang termasuk seorang Rasul Allah yang senengannya itu bras-brus. Jotose urusan buri, kira-kira begitu. Dan kalau kita baca dalam kisahnya kan begitu kan. Ketika di Mesir itu ada perempuan-perempuan yang meminumkan ternaknya, itu kan dikuasai preman, kira-kira begitu. Dibully perempuan-perempuan itu, yang itu kan anaknya Nabi Sinten, Pak? Yang kemudian jadi mertuanya Nabi Musa itu Nabi Syuaib. Dibully terus. Jadi yang namanya premanisme itu enggak hanya sekarang, zaman dulu juga sudah ada, cuma bentuknya beda saja. Nek riyen niku ngombeno wedhus, sakniki premane niku parkir, kira-kira gitu. Dan bentuk-bentuk lain niku. Makanya melihat ada preman begini, Nabi Musa, waktu itu Musa belum nabi. Datang kemudian langsung dipukul prek gitu, mati niku. Dijotos pisan niku mati. Nah, waktu saya masih di pondok niku diajari benek jotos wong pisan mati baca doa wa idza batostum jabarin ora mati. Lah Quran kok nggih jotos wong. Ah tapi riyen kok nggih ngaji teng kampung. Tetapi kemudian kepada Fir'aun Nabi Musa diperintahkan untuk berkata yang lemah lembut, faqula lahu qaulan layyina. Yang kalau saya baca di dalam tafsir, qaulal layyina itu unsurnya ada dua. Yang pertama adalah qaulul haq, perkataan yang benar. Yang benar katakan benar. Tetapi cara menyampaikannya itu harus dengan bahasa yang mungkin kalau sekarang istilahnya bahasa yang diplomatis. Dan saya sekarang baru paham itu. Kalau ada orang priayi itu kenapa di Jawa harus kromo inggil, itu memang menjadi persoalan kalau nggak kromo inggil itu. Kalau istilah di kampung saya di Kudus itu, kalau orang itu sudah priayi
itu kan urusan jenang sudah selesai. Yang dia urus itu urusan jeneng. Nek jenang itu urusannya itu ya urusan perut. Ada orang mengundang pernikahan atau acara hajatan. Kalau yang mohon maaf yang kira-kira masih kelasnya kelas jenang itu ya diberinya berupa uang yang banyak. Tetapi kalau kelasnya jeneng, kula niku nate diundang resepsi kalih menteri niku kula bingung. Tak sumbang sithik ora macem, tak sumbang akeh aku ora duwe. Tapi saya ingat dengan qaulal layyina itu, ini menteri ini yang penting kan bukan jenangnya, bukan uangnya, yang penting kehadiran saya. Sehingga saya hadir, kemudian saya doakan dengan tulus, dengan ikhlas, yang ternyata bagi menteri ini lebih penting daripada uang itu. Sehingga karena itu maka kadang-kadang kalau sudah kelasnya itu elit, urusan tempat duduk niku masalah loh. Wong aku kok dodol kok mburi piye to? Kira-kira begitu. Kula nate numpak motor mabur niku. Tempat duduknya itu ditempati orang lain, padahal sebelahnya itu kosong, podo bersama-sama di gang. Niku ndak mau. Dan dengan bahasa yang tinggi begitu, saya sudah reserve tempat ini, saya tidak mau duduk di tempat lain gitu. Padahal sebelah ya kosong, podo-podo teng pinggir. Nah makanya kadang-kadang kalau kita naik pesawat, niku naik pesawat ekonomi, niku pramugarinya nggak kenal kita, paling para penumpang yang terhormat gitu. Tapi nek jenengan nitiye niku bisnis, niku nembe mlebet mawon niku pun diapalke kalih pramugarine niku namine sinten. Ora ketang bisnis iku bayar dia apa dibayari sementing bisnis ngoten. Nah nek kula teng bisnis niku mesti dibayari. Nah mbak teng bisnis niku diapalke. Nembe pinarak mawon niku pun langsung diparingi anduk, terus diparingi unjukan ngoten to nggih nek bisnis niku. Terus makanya pramugarinya mengenalkan diri namanya siapa, kalau bapak memerlukan apa-apa panggil saya ini. Bisnis. Tapi nek ekonomi, mboten nanti ditawarin napa-napa. Apa mulai nyuwun sewu, nek sing ekonomi niku jamaah umroh niku sok dinyek-nyek niku kalih pramugari niku. Napa mulai jamaah umroh sing mambu tolak angin. Dan sewu jenengan termasuk ngoten niku mboten. Tolak jamaah mambu bar kerokan, niku malah rada dinyek-nyek niku. Padahal jadi ya podo wae gitu. Nah, karena itu maka kita hendaknya bertutur kata yang lemah lembut. Dan ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, saya pelajari dalam ilmu psikologi, dalam ilmu jiwa itu, volume suara, kemudian vibrasi suara, sama intonasi, itu ternyata pengaruhnya terhadap orang yang mendengar itu berbeda. Nek jenengan midhangetaken ceramah ustadz sing suarane niku gede, terus intonasine niku mantep, niku dereng ngendikan mawon jenengan pun yakin iki mesti apik. Tapi nek kados kula niki blegadak ngeten niki. Iku janjane ustadz apa wong tunggu manuk to kuwi suarane kok blegadak. Ternyata pengaruhnya berbeda. Dan inilah yang diperintahkan oleh Al-Quran. Kemudian yang ketiga yang kita diperintahkan adalah qaulan sadida. Qaulan sadida itu bertutur kata yang benar, yang mengatakan benarnya itu tidak mudah. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa itu disebutkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Sadidanya pakai sin bukan pakai shin. Dan hendaknya takut orang-orang yang sekiranya mereka itu
meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, dan hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan senantiasa bertutur kata yang benar. Kenapa ini perlu disebutkan? Karena kadang-kadang nyun pangapunten, nek sing jenenge tiyang sepuh, orang tua kepada anak, itu kan cenderung untuk membenarkan yang dilakukan oleh anaknya itu. Janjane nun sewu, anak ini ku termasuk sing kategorine niku pun nakal. Tapi nek sing jenenge anak niku nggih dibelani wong anake kok. Leres apa mboten Bapak Ibu-ibu? Makanya kadang-kadang orang tua itu kalau anaknya dihina itu yang maju orang tuanya, bapaknya atau ibunya. Kadang-kadang anaknya wis rampung, bapak ibunya urung rampung. Niku mboten teng Medion, niku teng Kudus ngen kula niku. Kita kadang-kadang tidak bisa mengatakan yang benar, melakukan yang benar kalau memenuhi keinginan anak-anak kita, apalagi cucu kita. Saya kan belum punya cucu. Yang itu kadang-kadang membuat kita ini justru tidak bisa meninggalkan keturunan yang kuat. Kalau ada anak nangis, nek pun gak ada putra napa wayah terus nangis, niku apa yang dilakukan oleh bapak ibunya atau kakek dan neneknya? Nangis njaluk es, padahal dia sedang tidak boleh minum es. Niku kali simbah diparingi napa mboten? Kula naklete simbahe mboten ibuke napa bapake. Soalnya kula riyen zaman alit niku angger kula kalih bapak niku didukani, mangke kula kalih simbah niku mesti dibelani. Nek pun kalih simbah bapak niku mboten wantun. Yang itu kadang-kadang mohon maaf membuat orang tua ini tidak berani mengatakan dan melakukan yang benar. Makanya Quran menyebutkan itu hubungannya dengan jangan sampai kita ini meninggalkan keturunan yang lemah. Kadang-kadang demi anak itu semua yang diinginkan dipenuhi. Memang kita harus memenuhi kebutuhannya, tetapi tidak semua yang diinginkan dipenuhi kalau keinginan itu bukan keinginan yang baik. Nah, kemudian yang keempat itu ada namanya qaulam ma'rufa. Di dalam Quran disebutkan qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Berkata yang baik, berkata yang benar itu lebih baik. Memberikan maaf, memberikan ampunan atas kesalahan orang lain itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan mencaci maki orang yang menerima sedekah. Nyumbang ning kalih ngedede. Ngedede niku madune napa nggih? Ngece. Nyumbang tetapi kalih ngenyek. Nyumbang terus kalih duncalke nyoh. Nah, nek mboten ngoten bar nyumbang terus dikomentari. Ganteng-ganteng kok ngemis. Enten mboten Pak Bu sing sok ngoten niku. Atau yang namanya adzan niku ngundat-undat. Ngundat-undat niku medune napa nggih? Jadi ngundat-undat. Dadi sing disumbangke niku diitung. Ndek ini wis tak wehi ora matur nuwun iki njaluk meneh. Angger moro mesti njaluk sumbangan. Itu ndak boleh begitu itu. Kalau kita memberi itu harus memberi yang ikhlas. Kalau kita memberi itu harus memberi yang mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan ridho manusia.
Karena itulah maka kalau Islam itu mengajarkan kepada kita agar bertutur kata yang benar, bertutur kata yang baik, bertutur kata yang membahagiakan orang lain, kemudian ini ada orang yang bicaranya menyakiti orang lain, maka jelas itu bukan merupakan akhlakul karimah, itu akhlak madmumah. Sehingga karena itu kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat ihsan. Di dalam surat Al-Isra Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Selain orang tua harus menyayangi anak, anak juga harus menghormati orang tua. Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa melindungi. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuqir kabirana. Tidak termasuk umatku orang yang tidak menyayangi yang lemah dan tidak menghormati yang besar. Ini tuntunan Nabi. Lalu kenapa kemudian anak-anak kita ini kok semakin hari tidak semakin baik akhlaknya? Kalau saya mencoba membaca berbagai kajian dalam ilmu psikologi, terutama psikologi sosial, memang anak-anak ini kan lebih banyak dalam beberapa hal dipengaruhi oleh lingkungan yang terdekat. Lingkungan yang terdekat itu yang pertama adalah orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Dekat itu ukurannya adalah keakraban dia dengan orang itu. Kalau dia akrabnya dengan ibunya, ya orang dekatnya itu ibunya. Kalau dia diasuh oleh pamannya, kakeknya, orang dekat itu ya pamannya, kakeknya itu. Kalau dia banyak dengan teman sebayanya, maka teman sebayanya itulah orang yang dekat dengan dirinya. Kemudian yang kedua, dia tidak orang tetapi tampak seperti orang.